di kalangan Ba'alawi. Kalau dari selain Ba'alawi, saya belum menemukan. Kemudian begini, kalau memang mau bahas ilmu nasab itu, ini kan Pak Imad sama kawan-kawan kan ingin menjadi mujtahid ya, mujtahid mutlak dalam ilmu nasab. Karena ketika ada nasabah yang mengklaim nasabah Alawi itu sohe, itu kan sudah gak diterima. Mintanya sanad beginilah, begitulah, beginilah, begitulah. Enggak lah, Vi. Cukup dengan satu kata, Vi. Tes DNA. Selesai. Nggak usah ruwet-ruwet. Ternyata Pak Imad ketika dipanggil oleh PBNU, ya gitu-gitu aja dalilnya. Giliran Pak Imad dipanggil oleh PBNU, diklarifikasi, ya gitu-gitu aja dalilnya, gak ada yang berkembang gitu loh. Berarti kan ini menunjukkan kedunguan yang nyata, teman-teman. Vi, kalau memang seperti itu, ya kalau memang A, kenapa harus dirubah B? Ya, lalu kalau sudah benar mau dirubah lagi gitu. Ngapain? Kalau memang benar seperti itu, kalau A, ya A terus, itu namanya konsisten. Konsisten bahwa nasabah Alawi tertolak secara saintifik. Lalu kamu berharap berkembang, lalu yang tadinya menolak menjadi menerima gitu. Dungu banget. Ya yang dungu ente lah. Yang namanya tes DNA hasilnya haplogrup G. Lalu nanti dirubah lagi gitu. Sesuai dengan keinginan ente dan keinginannya Habib. Kalau nggak sesuai keinginan Habib, salah gitu. Lalu siapa yang dungu, saudara? Ya, itu menunjukkan konsisten kebenaran. Gitu loh. Dungu dia ini, ya. Ketika ada orang konsisten menjawab dengan kebenaran fakta-fakta disuruh ngerubah gitu. Ya, dalilnya dirubah-rubah gitu. Yang ente dan golongan ente itu yang suka melintir dalil, merubah-rubah dalil. Ya, membuat tambah-tambahan hadis dari isbat mimpi gitu. Nah, siapa coba yang dungu, saudara? Ya, coba siapa yang dungu? Jadi alasan Wafi ketika mengatakan dari dalilnya Kiai Madudin Usman itu saja, itu menunjukkan kedunguannya si Wafi. Dia nggak ngerti konsistennya ilmu, kebenaran ilmu. Lalu yang sudah ditemukan A disuruh merubah gitu dengan alasan supaya nggak itu saja gitu. Dungulah kamu, dungulah kamu. Hancur kalau sudah seperti ini. Ini akan viral ini nanti nih. Ya, nanti teman-teman dari konten kreator lain pasti nih nanti banyak yang ngutip-ngutip lagi nih, memperluas lagi nih. Ya, tidak hanya saya nanti, lihat aja nanti. Viral nanti ini. Rame lagi nanti ini. Menunjukkan kedunguan yang nyata, teman-teman. Ya ANTV yang menunjukkan kedunguan yang nyata. Ya viral ini, saudara, viralkan ini. Jadi si Bavi itu membuat statement yang menunjukkan kedunguan yang nyata, termasuk itu Romli itu. Ya kedunguan yang nyata, saudara. Ya jadi dia nggak bisa terima hanya gara-gara Kiai Madudin konsisten menunjukkan fakta-fakta dan data dan dalil bahwa mereka tertolak secara saintifik gitu. Kan dungu nih si Bavi ini. Ya dia berharap merubah dalilnya gitu. Ya ngapain dalil sudah benar kok dirubah? Iya kalau dari golongan ente, ya jangankan hadis Al-Quran itu dirubah-rubah, maksudnya dipelintir-pelintir maknanya, disesuaikan dengan kepentingan mereka. Yang halal bisa diharamkan, yang haram bisa dihalalkan demi keuntungan bagi mereka. Fakta sudah kita ungkap, contohnya Habib Usman bin Yahya, ya kan? Perjuangan melawan pemerintah kolonial Belanda itu halal, diharamkan oleh Habib Usman bin Yahya demi membela Belanda. Nah, si siapa namanya? Rizik Sihab yang tadinya mewajibkan tes DNA bagi yang mengaku keturunan Rasulullah, sekarang kena kepada mereka melalui menantunya si Hanif mengharamkan tes DNA, melalui Idrus Ramli mengharamkan tes DNA. Coba coba pertanyaan kita, siapa yang dungu coba? Ini pertanyaan. Parah ini pokoknya. Yang kemarin-kemarinnya meremehkan Imam Ibnu Hajar, yang kemarin-kemarinnya meremehkan ulama-ulama nasab kayak Samarqandi dan lain sebagainya itu. Kemudian meremehkan para habaib, ya, seperti Habib Ali Asyakron. Ternyata Habib Ali Asyakron itu seorang sufi yang sebenarnya dia hanya mengaku juriyat.
Apa, bukan, dia hanya mengaku pewaris Nabi karena mengaku ulama. Seharusnya jangan kemudian dianggap sebagai keturunan secara biologis ya. Habib Ali Sakron itu yang menulis kitab Al-Bluqa. Itu kan dia pencangkok ya, pencangkok utama itu. Ya disitulah mulainya apa, kepalsuan dari nasab Bani Alawi itu. Ya, dari Habib Ali Sakron lah. Ternyata giliran Pak Imad dipanggil PBNU, diklarifikasi, Dengarin. dalilnya itu aja. Nah, dalilnya itu saja. Kalimat itu menunjukkan dungunya si Wafi. Kenapa? Kok dalilnya itu saja? Ya itu memang sudah faktanya. Mungkin si Wafi berharap dalilnya berubah. Yang tadinya menolak Ba'alawi jadi nerima Ba'alawi gimana? Coba, dungu banget ya. Ya memang harus konsisten kita. Mengatakan dalilnya jelas. Ya, bahwa Bani Alawi bukan keturunan Rasulullah. Tertolak secara saintifik. Ya, Ubaidillah tokoh fiktif. Juga diikuti dengan tes DNA. Sudah jelas. Nggak usah dirubah-rubah kemudian mau mengakui nasab Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah gitu. Itu harapannya si Wafi. Ya nggak bisa, jangan kalian salah memahami ya bahwa wah Wafi ngomongin dalilnya itu saja. Kayaknya si Wafi kelihatan hebat ya ketika dia ngomong dalilnya itu aja. Ya dungu, karena dalam ilmu pengetahuan yang memang benar ya konsisten. Kalau memang dalilnya sudah terbukti ketemu A ya A itu yang kita jadikan pegangan, rujukan gitu. Ya, ngapain? Wong sudah jelas kok mau dirubah-rubah lagi sih. Ya itu aja sudah cukup. Ya, si Wafi ini ya. Diklarifikasi ya dalilnya itu aja. Ya kita tahulah dari karyanya aja sudah kita tahulah bagaimana kehebatan Pak Imad ini. Dari karyanya itu kita sudah tahu. Iya, kita sudah tahu luar biasa kokoh tesis Ki Haji Madudin Usman. Udah teruji, tercover, terbackup oleh multidisiplin ilmu, tidak hanya ilmu nasab, ilmu sejarah, filolog, ya kan, kajian perilaku, ya, dan sekarang tes DNA berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Wafi masa ngerti? Ya sudah konsisten kayak gitu, dia minta supaya dirubah-rubah. Lalu dia ngomong dalilnya itu aja. Gimana nih orang ini? Ini namanya dungu teriak dungu, nggak ngerti kedunguan dirinya sendiri. Maka kita harapin si Wafi introspeksi lah ya. Mudah-mudahan dengar kalimat yang kita sampaikan ya saudara. Justru ketika dia ngomong dalilnya itu aja, itu menunjukkan kekokohan tesis Ki Ahmaduddin, konsisten pada kebenaran ilmu gitu loh. Ya. Kita sudah tahu. Kalau memang berani Pak Imad, ayolah diskusi terbuka. Itu sudah selesai. Ki Ahmaduddin sudah membuat fatwa ya yang sudah dipublikasikan melalui media online ya kan. Nah, Wafi harusnya juga baca bahwa perdebatan nasab Ba'alawi ya secara keilmuan nasab sudah selesai, the end. Ya, sudah selesai, terbukti secara saintifik mereka bukan keturunan Rasulullah dengan tes DNA. Ya, ini dengan kembalinya Wafi ya kita syukurilah. Rame lagi. Rame lagi. Kita ada bahan untuk konten. Kalau sampean malu, ya malu, takut kalah. Ya monggo, tidak usah di live kan, tidak apa-apa. Yang penting ada saksi saja. Tidak usah Gus. Ya, ini saya panggil Gus ini. Anda tidak layak bersanding dengan Kiai Ahmaduddin, dan Kiai Ahmaduddin sudah tetaplah konsisten. Ya nggak usah ngikutin apa ini istilahnya ya mancing-mancing aja dia itu ya. Dia itu ingin supaya Ba'alawi ini dikeluarin hujah lagi, dalil lagi bahwa Ba'alawi terbukti keturunan Rasulullah gitu. Sudahlah, tes DNA udah membuktikan Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, Fi. Ya, kalian harus pahami saudara. Ini bulat aja sih Wafi ini, nggak paham-paham. Nggak apa-apa, yang penting ada saksi saja. Gimana? Tawaran itu berlaku loh, masih berlaku. Nggak perlu. Ini baratnya gini loh saudara. Ada orang yang dungu ya, hanya buang waktu melayani si dungu Wafi ini. Banyak hal yang lebih kita langkah maju ke depan gitu ya. Kita lanjut nih dengan membaca komen-komen kalian nih. Siapa yang sudah hadir nih? Ada Fast Boys. Terima kasih Fast Boys hadirnya. Wafi nggak ada mutunya. Dari Mas Fast Boys. Kemudian dari
Dian Afan ya, Wafi itu manusia yang paling giblik sedunia. Dia cukup apa ini? Dia cukup berbahaya. Ya, hidup di NKRI ini. Wafi ini sudah menjadi Belanda hitam. Iya ya. Yang jelas dia bludak spiritual tuh ya. Muhibin. Dari Holik Mudar. Balik tanya sama Wafi. Coba saya tanya. Sanad Abu Bakar Sakron ya. Habib Sakron maksudnya itu. Ya, yang mencangkokkan atau menyantolkan nasab Ubaidillah selama 550 tahun. Apa nasabnya? Nasabnya nggak jelas itu si Habib Ali Sakron itu ya. Kemudian Mahendra Giri ya. Si Wafi dia menunjukkan kedunguannya sendiri, pinter keblinger. Ya seperti Wafi ini. Ada siapa ini? Tiamam ya. Robitoh stempelnya cuma 1. Coba lihat stempelnya Wali Songo. Berbagai negara. Wah ini benar. Maroko. Iya benar ya. Ya Wafi kan nggak mau membaca itu, dia nggak mau literasi karena sudah taklid buta kepada habaib ya saudara. Sehingga dia menafikan stempelnya dari Maroko, dari Turki, Irak ya, Yordan, Libanon. Jangan disamakan, jauh ya, tidak ada bandingannya. Cucu Nabi asli ya kan. Robitoh itu palsu. Iya benar ya, Robito itu didirikan di Indonesia waktu zaman pemerintah kolonial Belanda ya, stempelnya cuma 1. Iya ya, masuk. Baru dapat info ini. Makasih ya infonya ya. Kemudian sanad Muhammad Ali ada di Juriyah, Wali Songo dan Sayyid Qorhi ya. Kemudian dari Wahai Cahaya, Wafi budak dungu. Iya, parah. Dia sendiri yang memakai istilah dungu ya, saudaraku. Jadi panjenengan gak usah ragu-ragu lah. Kita pakai istilah yang dia populerkan sendiri, dungu. Dari Wafi dungu. Lucu sekali, Kang. Ya super lucu dia. Memang dia menghibur kita ya. Kita anggap dia itu memanglah apa ya? Menghibur. Ada dari siapa nih? Utuh Kawi ya. Si dungu keturunan dari ortu dan guru yang tidak punya etika seperti si Idrus Ramli. Ya sesuai banget ya, ada pepatah guru kencing berdiri, muridnya kencing berlali. Kemudian guru si dungu Wafi itu yang dari Jember itu punya etika. Yang dungu juga si Idrus Ramli. Oh baru tahu saya. Ya jadi si Idrus Ramli itu dari Jember ya. Wah. Halo Pak Idrus Ramli, I love you. Salam jumpa dengan saya, salam kenal nih. Ya, berarti ketemu saya nih. Ya lain waktu mudah-mudahan ketemu Pak Idrus Ramli di Jember ya. Dari Sriningsih ya, Sriningsih. Gurunya kalah, makanya muridnya keluar. Harusnya muridnya yang kalah, gurunya baru keluar, malah kebalik. Iya ya. Dari Gufron Fatoni. Bocil Wafi seneng datang lagi kayak lihat Sri Mulat. Iya, saya tadi kaget nih. Setelah beberapa minggu ya, bulan mungkin ya, Wafi nggak update video terbaru. Wah, saya tadi tonton, saya cek videonya terbaru dari Wafi nih. Dia comeback tuh. Comeback membela Habib. Rame lagi nanti bisa-bisa habis sepil pesta demokrasi ini rame lagi nanti ini karena kembalinya si Wafi nih paling lucu. Dari Gufron ya. Ya Allah, dari Gufron terima kasih Gufron Fatoni ya. Tadi ya. Wafi, bocil Wafi seneng datang lagi kayak lihat Sri Mulat yang lucu. Kemudian dari Wahai Cahaya, Wafidun. Dari Mimi terima kasih, Wafi Pesek, guru Siricek. Oh iya ya, dulu kan saya ingatkan aja saudara, setelah si Wafi itu mendatangi Kesultanan Banten yang sedianya mau diskusi itu ya,
dan sudah diskusi dia ngomong ngoceh panjang lebar tuh. Habis itu dia sowan itu ke Petamburan, menghadap Rizik, dia diberikan waktu khusus untuk orasi. Ya, Saudara, terima kasih ya. Kemudian dari siapa ini? Dari Yadi Suryadi. Terus Gus, jangan bosan, insya Allah kita terus suarakan kebenaran untuk memberikan pencerahan. Si Wafi dan si Idrus Ramli yang seolah-olah dia itu paling pinter sendiri. Iya, saya juga heran tuh si Idrus itu. Ngapain disebut singa swaja? Aduh, dari mana itu disebut singa swaja itu? Nggak masuk ke akal itu yang pengikutnya menjuluki dia, ngasih gelar singa swaja. Dari Margono, Klaten, hadir Gus, sehat selalu. Ya, saya sehat walafiat. Ya, demikian juga kepada semuanya, kepada Bapak Margono dimanapun berada, teman-teman juga ya, sehat semuanya ya. Jaga kesehatan. Dari Juki Bahtiar, lanjut DNA, Departemen Nasab Asli. Kemudian dari Sayyid Ahmad, Sayyidi Ahmad lah, saya bilang Sayyid Ahmad aja. Tidaklah mungkin serta-merta itu Ba'alawi yang ngaku-ngaku keturunan baginda Rasulullah Muhammad SAW mau jujur bahwa mereka bukan zuriyah Rasulullah SAW karena mereka sudah terbuai dengan kehormatan. Iya ya, karena mereka udah terlanjur menikmati ya sebagai orang yang reputasinya sebagai keturunan Rasulullah, padahal itu palsu. Ya, oleh karena itu mungkin mereka tidak akan pernah ngaku sampai kiamat pun nggak akan pernah terima disebut sebagai bukan keturunan Rasulullah. Maka yang kita lakukan edukasi masyarakat. Kalau semakin banyak masyarakat sadar bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah dan mereka tidak percaya bahwa mereka keturunan Rasulullah, nanti kita berharap mereka malu sendirilah ngaku-ngaku. Nanti masyarakat kita harapin nggak percayalah sama mereka tuh. Ya memang terbukti kan mereka bukan keturunan Rasulullah secara saintifik. Dari Sriwidya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirnya. Pecinta umat, terima kasih. Ayolah para oknum dungu debat dengan orang-orang pintar juga. Cuma apa namanya? Cuma komen ngikutin orang dungu. Ya cukuplah tes DNA, pecinta umat. Kamu ngerti enggak? Perdebatan tidak perlukan panjang-panjang, ngapain banyak omong ribet. Tes DNA. Tes DNA. Cukup dengan 2 kata itu sudah. Ngapain orang-orang sudah kemajuan zaman teknologi seperti ini kok simpel kok membuktikan bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah. Ngapain buang-buang waktu lagi, debat lagi, selesai. Perdebatan selesai, sekarang sudah pada langkah tahap tes DNA, action. Ansar, Naswa Shihab sudah tes DNA dan hasilnya keluarga besar Naswa Shihab ya tidak lagi pakai gelar Habib. Wah cocok itu, kecuali Rizik Shihab saja. Habib Kribo juga rubah nama jadi Zain Asegaf tanpa gelar Habib ya. Ini saya membacakan komentar ini ya. Orang dua dungu hanya akan memuji orang dungu. Terima kasih pecinta umat ya dari akun pecinta umat. Muhammad Lan, jangan kendor, Yai Imat terus serukan kebenaran. Jangan jangan takut banyak pengkhianat. Di NU dan jadi antek-antek Mbak Lawi. Banyak pengkhianat di NU. Jadi beliau ingin mengatakan nih bahwa banyak pengkhianat di NU yang jadi antek-antek Mbak Lawi. Seperti itulah maksudnya beliau ini. Kemudian dari Sayyid Ahmad ini, Wafi ini kepalanya bukan otak tapi abu gosok. Lucu sekali ini. Kemudian dari Syekh Markatin, terima kasih hadirnya lagi. Jember ternyata Idrus Ramli baca kitabnya salah setelah disimak Gus Jajuli. Oh iya dari Jember ya. Syekh Markatin jauh nggak rumahnya dari Idrus Ramli ya? Daerah Jember mana itu Idrus Ramli itu? Ya saya ulangi ini komentar dari Syekh Markatin. Jember ternyata Idrus Ramli baca kitabnya salah setelah disimak Gus Jazuli. Ilmu sorof saja ta'arofah, ya ta'arfu, dibaca apa ini? Dibaca gurumu si Idrus Ramli kalah dengan anak saya Vivi Wafi. Oh itu ya, terima kasih ya. Jadi si Idrus Ramli itu ta'arofah ya ta'arofu dibaca
tarofa ya tarofu. Ya akhirnya salah maknanya ya, ketika seseorang membacanya salah, maknanya salah. Ya. Oh iya ya, ini bener banget nih ya. Si pecinta umat ini ya, seorang muhibin ya, terima kasih ya Allah, saya bersyukur banget saudaraku. Ternyata akun pecinta umat ini seorang budak, saudaraku, budak spiritual. Astagfirullahaladzim. Kalau memakai istilahnya Kiai Haji Buya Syafi'i Ma'arif ya, orang-orang seperti apa ini, seperti pecinta umat ini adalah seorang budak spiritual, udah taklid buta. Orang-orang kayak gini nggak akan bisa dikasih pencernaan logika ilmiah. Karena yang dia pakai adalah doktrin. Yang dia pakai itu adalah keyakinan yang taklid buta. Maka kita harus kasihani mereka itu. Saya terus terang kasihan, iba saya. Saya nggak membenci kok. Saya makanya kedatangan pecinta umat ini saya seneng ini ya. Kasihan dia marah-marah saudara. Aduh, marah-marah dia. Nggak usah marah lah bang pecinta umat. I love you. Saya ini sayang sama Anda. Saya menyampaikan ini walaupun monolog, ini kan tujuannya untuk mengedukasi. Kalau Anda mau diedukasi, tapi susah saya yakin. Karena di otak Anda hanyalah ada ketakutan, takut masuk neraka. Yang ada di dalam otak Anda itu hanya pengen masuk surga. Ya paham lah semua orang pengen masuk surga. Tetapi kalau guru-guru kita mengajarkan dalam ibadah, nggak usah karena surga dan neraka. Ibadah-ibadah aja yang terbaik untuk Allah lillahi ta'ala. Kalau kita beribadah yang terbaik dengan dasar ilmu, ya insya Allah ya. Allah ngasih surga. Jangan kemudian Anda didoktrin oleh Habib, harus cinta Habib. Karena saking Anda takutnya diancam oleh Om Habib. Nanti kamu nggak cinta Habib masuk neraka. Parah.com. Ya bagaimanapun saya kalau salah mohon maaf nih ya, kalau saya salah menduga. Kan saya bilang dia itu si akun pencinta umat adalah muhibin. Kalau bukan muhibin ya alhamdulillah ya. Ya terima kasih. Sekali lagi terima kasih pecinta umat. Mudah-mudahan Anda kenal dengan Idrus Ramli, kenal dengan si Wafi. Sampaikan video ini ya. Mudah-mudahan kemudian diklarifikasi semua pertanyaan yang kita sampaikan. Dan ajak tuh muhibin ya hadir di channel kita. Kamu kan punya banyak itu pengikutnya si Oknum Habib tuh. Ajak tuh, laporin tuh channel kita. Bilangin kepada mereka, ini ada channel tanda kejadian. Serang aja. Ya, channel saya ini udah lama nih, sudah hampir berkali-kali hampir ambruk. Hampir juga seperti channelnya TIJ ya, seperti channelnya Putri Majapahit, seperti channelnya Gus Ahong gitu ya, yang sudah tiarap. Tapi saya bersyukur channel saya masih bertahan dan saya sudah antisipasi, saya sudah backup. Jadi kalau ada apa-apa dengan channel saya yang lama, tanda kejadian saya masih punya Newsclan official. Jadi saya intinya itu apa ya? Sedia payung sebelum hujan, mengantisipasi nih. Karena channel-channel model begini ini kan rentan dengan serangan. Dari muhibin yang taklid buta itu ya. Dari siapa lagi nih? Sriwidya, terima kasih. Tes DNA teknologi modern untuk mengetes zuriat kaum Ba'alawi harus bisa melewati tes DNA untuk menjawab tantangan zaman. Untuk menjawab tantangan zaman untuk membuktikan nasab, jangan jadi umat yang dungu. Gur melok-melok taklid buta ke Ba'alawi. Nah, inilah komentar cerdas ini ya. Enggak seperti tadi tuh si akun pecinta umat. Ngakunya pencinta umat tetapi membodohin umat gitu loh. Bagaimana nggak membodohin umat dijejalin dengan doktrin-doktrin khurafat yang nggak masuk akal ya, yang nggak ilmiah gitu, yang berbau fitnah gitu. Kok gitu ngaku pencinta umat gitu loh. Kalau memang pencinta umat ya tunjukkanlah umat tentang kebenaran berdasarkan ilmiah, bukan doktrin dan bukan taklid buta. Ya. Lalu Tiger, terima kasih Tiger. Kira-kira bikin kenyang nggak hasil cuannya yang begini? Oh, Tiger ini kayaknya juga ya kalau saya salah ya mohon maaf ya. Terima kasih Tiger. Kayaknya Tiger juga temennya si pecinta umat ya.
Kalau saya salah, kalau anggapan saya salah bahwa Anda itu muhibin dan ternyata bukan muhibin, ya alhamdulillah. Memang tujuan saya untuk mengedukasi antum-antum itu. Indonesia udah merdeka, jangan punya mental spiritual terjajah, budak, bermental inlander. Ya kan, sudah saatnya Anda merdeka yang sesungguhnya, lahir batin merdeka, enggak berada di ketiak dan selakangnya Habib. Hanya ditakut-takuti neraka, diiming surga, percaya. Ya, enggak ada manusia manapun bisa jamin surga, enggak ada tuh. Enggak ada, kecuali Anda hanya terdoktrin. Wah, luar biasa. Mudah-mudahan saya salah ya, Tiger ya. I love you, Tiger. Kemudian dari Miko Milks, Wafi Dungu minta supaya DNA Habib G mau dirubah jadi DNA J1. Ya gitu, makanya harapannya Wafi ya, tadi pernyataannya itu kali-kali nih ya. Dalilnya kan udah pasti, berdasarkan dalil pasti itu, tes DNA, kan G haploggrupnya. Lalu dia bilang, dalilnya itu aja. Dia maksudnya, kok G terus gitu? Mau dirubah dari G, J1 gitu. Aduh, Dungu ini luar biasa. Sekali lagi, saya kan pakai istilah dia itu, ya bukan saya yang mempopulerkan istilahnya itu, si Idrus Ramli dan Wawi sendiri tuh, ya. Jadi saya ulangi nih, komentarnya bagus ini dari Miko Milk. Wafi Dungu minta supaya tes DNA Habib G mau berubah jadi DNA J1 gitu. Wafi, inti bener-bener Dungu kuadrat. Bukan saya, ini saya membacakan komentar saudara ya. Kemudian Sriwidya, makan tahu bulat, jangan ditelan bulat-bulat, mundak keselek. Jangan taklid buta, mundak tersesat. Tuh ada tuh. Pencinta umat, terima kasih. Jangan ninggalin dulu ya, tonton video saya sampai habis ya, pencinta umat ya. Kita nggak memfitnah, ini ilmiah pencinta umat. Ngapain kamu tuduh-tuduh saya memfitnah? Wong jelas-jelas rujukan saya ada kok. Jelas-jelas rujukan saya ada, sumber informasinya ada. Ya, ini bukan hoax, bukan fitnah. Ada data ilmiahnya. Gimana sih? Pencinta umat nggak paham sih ya. Kemudian dari Sriwidya, kalau asli zuriat Nabi harus bisa menjawab tantangan zaman. Monggo tes DNA. Nah itu dengarkan itu, pencinta umat, akun pencinta umat. Ngakunya pencinta umat, tapi menjerumuskan umat inti nih. Kita yang berusaha memberikan pencerahan edukasi dibilang kita memfitnah dari mana? Wong ada sumbernya ya. Nah jadi jangan jadi umat ya. Dungu, mental jongos, saya tambahin, mental inlander, saya tambahin, mental bludak spiritual seperti pencinta umat. Ya, seperti Tiger lah, gak paham. Kiai Matutin itu seorang ulama besar Nusantara sekarang nih, ya, internasional bahkan dengan kehebatan beliau yang membongkar kepalsuan nasabah Alawi. Selama ini banyak orang takut diancam dengan neraka, nggak ada yang berani ngungkap, ya nggak ada yang berani. Kiai Matutin berani. Ini dia layak kita sebut seorang mujadid saudara, yang ngakuin profesor doktor. Ada Profesor Ubaidillah Tamam, ya kan? Ada banyak lah, nggak usah sebut. Kamu nanti kalau saya sebut nggak pinter-pinter, cari sendiri, ya. Kemudian dari Satria Kinase, Wafi sebaiknya bahas soal Wahabi saja. Jangan ikut-ikutan bahas nasabnya Habib. Ilmunya masih dangkal soal nasab. Sebaiknya belajar lagi. Nah ini bagus nih ya. Dengar Vi ini ya. Dengar nih saran dari Kinasih ya saudara kita tuh ya. Dari Karku Kuliner, terima kasih hadirnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam santun saudaraku. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Dimudahkan semua urusan, selalu diberikan hidayah dan diberikan keselamatan dunia dan di akhirat. Lalu nanti ketika kita bilang gitu, si Muhibin bilang, nggak akan selamat kalau nggak mencintai Habib. Waduh, parah tuh, ya. Kemudian Sriwidya Wafi pengabdi Ba'lawi ya.
Aduh, kasihan nih, kasihan para orang-orang yang masih taklid buta ya. Kemudian ada Mustain Romli. Idrus Romli sejak bela Ba'alawi singanya jadi kucing yang lagi ketelan tulang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Luar biasa, terima kasih. Mustain Romli. Nah, kemudian dari siapa ini ya? Ini ada lagi Dobolowi. Mending urus testis daripada ngurus tesis. Lucu tuh, lucu. Dari Syekh Markatin, terima kasih. Jember Idrus Ramli, Jember Rambi Puji Gus. Oh, jadi dari Rambi Puji ya Idrus Ramli, Masya Allah. Ya, terima kasih informasinya Syekh Markatin ya. Jadi tahu saya. Selama ini tak pikir Idrus Ramli itu ada di Madura gitu. Di Pulau Madura tak pikir. Ternyata di Jember ya. Di Rambi Puji ya. Oke, terima kasih. Kemudian pecinta umat, kasihan umat ulama-ulama besar mengajar akhlak dengan curiah Rasulullah dan ulama, tapi pencinta umat, enggak lah, kamu ini memframing saja. Kiai Madudin itu menunjukkan kebenaran, akhlak yang baik, menunjukkan jujur, enggak nutup-nutupi yang salah ditutup-tutupin gitu. Jadi ada ibarat tuh yang namanya bau bangkai itu, bangkai busuk. Walaupun ditutup rapat berabad-abad dengan dalil, dengan hadis palsu ya, dengan memelintir dalil, memanipulasi agama, ajaran agama gitu ya. Sekarang oleh Kiai Madudin Usman dibuka. Akhirnya namanya bau busuk itu tercium nih. Oh, ternyata ini busuk ini, ternyata ini palsu. Ya, jadi jangan salah lah. Kiai Madudin Usman itu justru mencintai umat dan mencintai Habib. Jangan di framing membenci Habib ya. Justru Habib Ba'alawi itu oknum-oknumnya menyesatkan umat. Ya, kalian nggak pernah belajar sejarah sih. Sejak oknum Habib itu datang ke Nusantara itu sudah menyesatkan umat. Ya, dia ngaku keturunan Rasulullah lalu buat fatwa bahwa perang melawan Belanda, perjuangan melawan Belanda haram katanya tuh. Jadi sejak mereka datang ke Nusantara sudah menyesatkan. Dan oknum keturunannya sekarang juga menyesatkan, buat makam-makam palsu, ngaku-ngaku durian Rasulullah. Padahal palsu, tetapi yang namanya muhibin seperti pecinta umat, akun pecinta umat itu, ya sulit ya. Ya kita doakanlah, kita kan hanya bisa menyampaikan. Hidayah datangnya hanya dari Allah. Ya kalau dia sudah taklid buta, ya sudah. Parah.com namanya itu ya. Terima kasih Serbu TV hadir ya, hadir Gus. Maaf baru ikut-ikut mikir pencoblosan ya. Ya terima kasih hadirnya Serbu TV. Kemudian saya lanjut ya. Wah. Dari Alfa Teknik, gak pakai lama, ayo kalau berani tes DNA, gitu wae kok repot. Nah dengarkan tuh para muhibin budak spiritual yang masih dungu otaknya, seperti Wafi. Semangat dan tetap mendukung menjaga marwah Wali Songo. Serbu TV, terima kasih dukungannya ya. Roni Effendi, Pak Idrus dan Cak Wafi mendapat janji menjadi wali setelah membela Ba'alawi. Loh, tenan, bisa jadi ya. Masuk saudara. janji yang apa ya? Halu kali ya. Dari Kusnia Putri, terima kasih. Orang yang bela Ba'alawi, Dobo itu ya. Gobloknya kebablasan itu sama dengan kebangetan ya. Suruh ngaji tuh Wafi sama Ramli sama kiainya itu. Zen dari Zen, terima kasih. Jangan sampai terprovokasi ya dengan dajalah umat Islam tapi ikut habaib dan ulama yang lurus. Ini dajal. Terima kasih Zen Gigi udah hadir. Tambah lagi nih muhibin, peludak spiritual yang masih taklid buta dan otaknya terlalu banyak racun doktrin. Saudara, yang menjadi dajjal itu oknum Habib yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah tapi nggak bisa buktiin. Ya Rasulullah sudah jelas tuh. Ya, yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah tuh yang dajjal tuh. Saya nggak pernah ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Aduh, parah deh orang dungu dibilangi ya tetap aja dungu nih. Susah ya. Padahal udah terbukti keturunan Yahudi. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Kemudian ada Roni Effendi, kalau mengaku nasabnya tersambung seharusnya percaya diri. Ya benar, tes DNA saja. Kan selesai. Bukan malah mengharamkannya, pasti ada apa-apa. Ya itulah.
mereka itu sudah kalah berargumentasi, isinya emosi, mencaci maki, merosting gitu, karena sudah nggak punya akal sehat. Ya, akal sehatnya udah terganggu, ya tes DNA gitu aja kok repot sih. Ya, lucu nih yang namanya bludak ya tetap bludak, susah sekali sih diajarin untuk jadi merdeka, tidak jadi bludak. Sekali-kali mbok ya kamu itu jadi majikan ya, jadi majikan. Jangan hanya menghamba kepada Habib Alawi itu yang tidak terbukti secara oknumnya, tidak terbukti secara saintifik gitu ya. Ya, ini ada saran bagus nih dari Roni Effendi. Terima kasih Roni Effendi. Kerja beb. Jualan bakso, jualan nasi goreng. Jangan dawir mulu lah. Ya video yang tadi malam tonton ya, yang belum nonton video saya yang tadi malam, saya live tengah malam itu, hampir tengah malam kalau nggak salah. Itu ada nama Habib Ahmad Jaki ya, Alaidrus. Dawir pada Kiai Haji ya, itu ya ada itu di Mahfud, ada di video saya. Lihat video ini sebelum lihat channel ini sebelum sekarang live ya, sebelum inilah kamu cek ya, itu ada itu Habib Dawir. Kerja Habib kerja, itu ada itu Habib saking percaya dirinya saudara, utang dia membuat pondok pesantren, itu juga marga Alaidrus tuh. Sekarang bingung buka donasi, pamer nomor rekening tuh, nomor rekening pribadi, siapa yang mau donasi untuk nyaur utang, udah miliaran tuh. Ya dia bangun pondok pesantren. Padahal untuk kepentingan pribadi juga tuh ya si oknum ya. Terima kasih Suyoto Sekar sudah hadir ya. Suyoto Sekar. Oh ya benar Suyoto Sekar ya. Pati hadir dari Pati, terima kasih. Ya, berarti mungkin daerahnya siapa itu? Dari Pati ya. Banyak tuh para pejuang dari Pati ya. Buka dan tunjukkan data terus Gus biar para budak spiritual sadar dan paham. Ya iyalah, kita padahal sudah tunjukkan data fakta berdasarkan tes DNA itu bukan keturunan Rasulullah. Ya mereka dasarnya udah teracuni, otaknya terlalu banyak. Jadi nggak sadar-sadar. Ya sulit disadarkan ya. Maka nggak usah ngelayanin lah orang-orang kayak gitu itu kadang-kadang itu. Ya kadang-kadang inti. Agus Joni, di dunia ini hanya ada salah dan benar, sudah sangat jelas dalilnya. Tapi kenapa kalian para klan Ba'alawi dan pendukungnya tidak menyadari ya kalau kalian berada pada posisi di jalur yang salah. Nah benar nih. Yang aneh nih, yang tadi kita dengerin bareng-bareng nih, omongannya si Wafi, katanya Wafi, ya Kiai Haji Maduddin dan para pengikutnya dalilnya itu aja. Ya iyalah, masa mau dirubah? Yang tadinya dalilnya menolak nasab Ba'alawi lalu disuruh menerima gitu, biar dikagumi sama kamu gitu. Ngapain? Kita nggak butuh pujian dari kamu, Vi. Kita nggak butuh pujian dari NTV. Ya, ngapain harus dirubah-rubah dalil yang sudah sahih, udah bener, Vi. Ngapain? Lalu dirubah supaya kamu bahagia gitu. Lucu dan ngeliatnya. Ya kan gitu. Kemudian ada Abdi Bagus ya, terima kasih. Ya, jangan bilang dawir, bilang aja ngemis. Itu lebih pantas bagi orang pemalas, penjual nasabi. Iya, benar. Terima kasih. Masya Allah. Kita lanjut. Dari Sandi Ardianata ya. Kami tetap optimis bahwa guru kita Habib Bahar adalah Habib original. Nggak percaya dengan tesis Al-Bal, ya terserah lah ya. Mungkin terlalu Anda udah yang namanya racunnya itu udah masuk sampai ke pembuluh darah gitu, susah untuk dibersihkan. Kalau sudah doktrin masuk ke pembuluh darah susah dibersihkan ya. Saya seneng nih, terima kasih hadir lagi nih. Ternyata kalau saya salah duga ya mohon maaf. Ini kita duga nih Sandi Ardinata ini juga muhibin, budak spiritual yang bermental ilander, bermental jongos ya, begundal.
Ayo merdeka jadi majikan dong. Ayo kita aja jadi majikan, jangan hanya menghamba kepada Balawi. Saya seneng nih ya channel Tanda Kejadian sekarang yang hadir banyak para bludak spiritual. Mudah-mudahan masih banyak lagi nih ya, masih banyak lagi kita harapin itu ya. Kita harapin. Sriwidya, bila terjadi pembodohan, penyesatan di tengah-tengah umat, jangan dikira tidak dimintai tanggung jawab. Benar tuh. Ke atas ulama-ulama karena melakukan pembiaran. Kiai Madudin berani mendobrak pembodohan, penyesatan Ba'alawi. Nah, persoalannya saudaraku, Habib-habib ini sudah punya doktrin dari leluhur mereka. Ya, ya dengan mengaku-ngaku keturunan Rasulullah nanti dijamin surga gitu. Muhibin juga gitu nanti. Muhibin juga punya kedoktrin kan. Dengan mencintai Habib, membela Habib walaupun salah nanti dijamin surga. Pret. Jadi ketika seorang onum mengaku bisa jamin surga, disitulah sebenarnya terbukti kebodohan dan kedungan mereka. Enggak ada manusia manapun bebas dari surga, bebas dari hukuman neraka kalau memang dia bersalah. Ya, dan itu bisa kita simak dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sendiri, udah sahih itu, sering kita sampaikan tuh. Jadi kalau Fatimah Zahra misalnya terbukti mencuri, maka Rasulullah sendiri yang motong tangannya. Artinya itu sebenarnya adalah edukasi kepada umat ya, bahwa keturunan Rasulullah ya sekelas siapa tadi dicontohkan itu tadi siapa itu Fatimah Az-Zahra itu pun kalau salah dipotong tangannya. Artinya apa? Tidak ada yang bebas neraka kalau memang dia berdosa. Begitu ya. Nggak ada artinya orang yang bisa jamin surga. Nggak ada ya. Orang yang sekarang ini maksudnya nggak ada tuh orang yang hidup di zaman sekarang ini bisa jamin surga, nggak ada, kecuali hanya doktrin ngaku-ngaku. Dari Bang Lalu Ruslan nih dari NTB ya, dari Lombok ya. Dajjal pembawa nasab basi. Nah, ya kan? Kemudian ada nih Barakwan suruh buat tesis bantahan Wafi sama Romli. Ya benar nih, udah mudah-mudahan ini didengar nih dari Barakwan ini usulan yang bagus tuh. Suruh buat tesis bantahan Wafi sama Romli atas tesis Kiai Madudin ya. Baru singa beneran tuh biasanya hanya ngebantah terus, bisanya hanya ngebantah terus. Ya. Sekarang kita berdasarkan channel kita nih, kita sampaikan bahwa Idrus Ramli bukan singa Aswaja, titik. Nggak terbukti sebagai singa Aswaja tuh Idrus Ramli. Lalu ada lagi nih Samin Surantiko, ya terima kasih. Ya ternyata budak atau jongosnya Habib juga dia sama seperti si Romli. Iyalah si Wafi ini sama dengan gurunya, nggak beda-beda, namanya juga muridnya ya. Dari Armada 9 Dimas Wafi metenteng pinter keminter. Namanya keblinger itu saudara. Dari pecinta umat. Ya, terima kasih hadirnya. Kemudian ada Gigapun. Mukibin susah untuk dikasih tahu kebenaran langsung marah. Hati Mukibin masih tertutup ya. Subuh pendek tuh Mukibin ya, tertutup rapat hatinya. Ya itu mudah-mudahan ya kita doakan ini sepecinta umat ini ya. Ini tidak fitnah gimana ini ilmiah, ada datanya itu, ada fakta tes DNA dan tesis Kiai Haji Madudin Usman. Ya. Sriwidya Muhibin Ba'alawi sudah keracunan karomah jingkong. Harus suci darah. Ya tuh, kita doain tuh cuci darah saja tuh biar bersih tuh. Ya. Ya, memang para Papa buludak spiritual susah kalau diingetin. Abu Yunus. Ya. Terima kasih datangnya. Terima kasih hadirnya Abu Yunus. Dari Puji Sutikno. Jangan salah mencintai juriah Rasulullah, makanya harus pakai dalil dan ilmu. Terima kasih, betul. Dalilnya pasti sekarang nih perkembangan ilmu ini, apa tes DNA. Samin Surantiko, ya. Ya harus sadar itu gedimbal alias begudalnya itu. Begudal Habib itu harus sadar. Tukang obat dipercaya, ya bohong melulu. Ngaku-ngaku cucu Nabi, cucu dari mana? Dari Hong Kong. Lucu komentarnya nih. Ya, saudara, dari siapa lagi nih?
Dari Wahai Cahaya, terima kasih. Kemudian dari Mimi ya. Kemudian dari Alfa Teknik, terima kasih ya hadirnya. debat terus, nggak ada habisnya dari Alfa Teknik nih. Waktunya tes DNA. Betul. Saya heran dengan orang-orang pribumi mau jadi pembela londo, ireng, pasang badan Pak Alawi gitu ya. Parah itu. Kemudian dari Abu Hawas Faruk. Kemarin akun saya dilaporin juga Iya iya ya. Dihapus YouTube, sabar. Buat lagi ya. Buat lagi. Jangan bosen. Enggak usah putus asa. Saya yakin tidak tidak berlangsung lama. Insya Allah akan besar lagi ya, besar lagi. Yang penting konsisten kita pahami bagaimana algoritma YouTube ya. Saya orang awam ya, saya awam teknologi, yang saya pahami cuma itu. Pokoknya buat lagi aja ya. Oke, mudah-mudahan sukses selalu buat Abu Hawas ya, Faruk ya. Kalau saya mohon maaf, saya agak remang-remang nih, nggak pakai kacamata. Ya mudah-mudahan bangkit lagi, dan kepada semuanya mudah-mudahan bangkit lagi ya, selalu diberikan semangat, perlindungan, kekuatan dari Allah. Ada Burhan Aibah, Robito Alawiyah Bungkam, hanya tentara bayaran yang berjuang. Iya ya. Nih yang berjuang itu hanya budak-budak seperti Talu itu, saudara. Kemudian dari Kardi Bahrudin, Idrus Wafi lagi ngigau, belum bangun, dasar dungu. Wafi tes DNA. Wafi tes DNA-nya di rumah sakit jiwa. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Ini dari Ahmad Sodri ya. Kemudian dari Mustafa, terima kasih. Wafi pesek, seharusnya banyak belajar aja dulu. Ilmu masih dangkal, mau lawan Kiai Haji Madudin Usman ya. Saudara, saya perdengarkan video lama Wafi beberapa bulan yang lalu ya, untuk mengingatkan kita, menolak lupa bagaimana Wafi begitu sombongnya ya, begitu angkuhnya. Ini punya Wafi ini diupload 4 bulan yang lalu ya. Kita simak, nggak apa-apa, untuk mengingatkan kita sosok si Wafi di beberapa bulan yang lalu. Nah, kita simak berikut ini. Ini Imaduddin Al-Bantani. Tidak usah saya memanggil dia kiai, karena sebenarnya tidak pantas dia dipanggil sebagai kiai, saudara. Apalagi ketika dia sudah menyerang guru saya, Kiai Haji Idrus Romli, dan guru saya juga Kiai Haji Lutfi Basori, karena saya belajar Al-Quran juga kepada Kiai Basori Alwi, abah atau ayah dari Kiai Haji Lutfi Basori. Hujatan yang sangat dahsyat yang diungkapkan dengan tidak ilmiah. Kita dengarkan dulu celotehan atau apa namanya ya, dongeng Imaduddin Al-Bantani. ya, ini Wafi marahnya memuncak, saudara, ini ya, di video yang ini. Kemudian dia memframing Kiai Haji Madudin Usman telah menghina gurunya, sehingga si Wafi marah, saudara. Ya, kita simak. Mbah Hasyim Asy'ari ini sudah wafat. Ajaran-ajarannya sudah diberikan pada murid-muridnya. Dibentuk organisasi oleh Kiai Hasyim Asy'ari, dibentuk Qanun Asasi, kemudian mekanisme organisasi. Maka doa dan ridho Mbah Hasyim Asy'ari hanya kepada NU yang ikut PBNU, bukan NU yang garis lurus, bukan NU yang ikut Idrus Romli, bukan NU yang ikut Lutfi Basori. Nah, bukan NU yang seperti yang ikut, kurang lebih begitu ya. Bukan NU yang ikut Idrus Romli, bukan NU yang ikut Lutfi Basori. Kalimat itu kalimat yang wajar, tidak menghina, tidak ada sedikit pun kalimat menghina Idrus Romli dan Lutfi Basori. Tetapi si Wafi memelintir, ya, dibilang menghina. Enggak, memang Kiai Madudin Usman stylenya memang semangat begitu. Tapi dalam redaksionalnya nggak ada yang menghina Idrus Ramli dan juga menghina
Lutfi Basori. Jadi Kiai Ahmaduddin cuma mengatakan jangan ikut, ya yang tidak ikut, ya jangan ikut Idrus Ramli dan Lutfi Basori. Kalau nggak salah begitu ya. Yang jelas Kiai Ahmaduddin tidak menghina kalau melihat kalimatnya itu. Kita lanjut. Nah ini, NU yang ikut Lutfi Basori. nah Kalau dia ngomong NU, tapi ikutnya Lutfi Basori. Kalau dia NU, ngomongnya NU, ikut Mbah Hashim. Alhamdulillah, Nah. barusan kita sudah mendengarkan. Ya, kita barusan mendengar yang membikin si Wafi marah dari ceramahnya Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Itu ceramah yang wajar itu. Hanya semangat aja. Tidak ada kalimat yang menghina. Tetapi Wafi kebakaran jenggot. Padahal nggak punya jenggot nih. Nggak punya jenggot nih. Kebakaran jenggot tapi ya. Kita lanjut. Dongeng dan celotehan-celotehan yang keluar dari mulut Imaduddin Al-Bantani, saudara. Dia mengatakan hal-hal yang menurut saya sangat tidak ilmiah. Dan itu isinya cuma dongeng-dongeng di depan para pendukungnya, saudara. Dia itu gentlenya di depan pendukung, giliran diajak debat dia lari kabur kemana-mana. Beraninya dia itu cuma di depan para pengagumnya, giliran diajak debat ilmiah, kabur kemana-mana, mewakilkan, ya seperti itulah. Saya kira dia harus ganti pakai rok, pakai anting, pakai kalung, pakai gelang saja. Jadi yang menghina justru si Wafi. Jadi bukan Kiai Haji Ahmaduddin Utsman. Yang nadanya penghinaan ya malah si Wafi. Kalian barusan dengar sendiri kalimatnya ya. Tidak usah pakai jubah, tidak usah pakai sorban. Al-Fakir meskipun tidak pakai sorban, kalau cuma melawan seperti Imaduddin, orang tiga, saya sendirian, saya berani, saudara. Nah, ketika dia sudah mengatakan hal-hal yang tidak sepantasnya, lalu mengatakan NU garis lurus katanya, lalu menyerang guru Al-Fakir, Kiai Haji Idrus Romli dan Kiai Haji Lutfi Basori, itu sangat-sangat menunjukkan bahwa dia orang yang fakir mengenai ilmu. Nah, nggak pantas dipanggil kiai itu, bukan kiai itu, pendongeng. Dia itu pendongeng. Kalau berani, ayo debat. Kalau berani, sampai mana nyali kamu itu, sampai mana, gitu loh. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa Kiai Haji Idrus Romli itu bukan NU, tidak NU katanya, karena menyerang NU. Bro, kita kalau mau melihat karya-karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, saya kasih satu contoh. Kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sana Kiai Hasyim Asy'ari menyerang habis-habisan pemikiran Wahabi Salafi. Dan kita lihat selama ini yang ada di depan menyerang, menjawab syubhat dari kaum-kaum Wahabi yang suka mengkafir-kafirkan, suka membid'ah-bid'ahkan amaliyah Nahdlatul Ulama. Yang paling di depan adalah Kiai Haji Idrus Romli, bukan Anda, saudara. Yang ada di depan ketika ada orang-orang Syiah menyampaikan syubhatnya, yang ada di depan adalah Kiai Haji Idrus Romli, bukan Imaduddin, saudara. Kita buktikan kemarin waktu debat nasab yang mengikuti pendapat Google yang literasinya ditulis oleh ulama-ulama Wahabi itu siapa? Imaduddin. Yang mengutip Google, kemudian narasi di dalam Google yang ditulis oleh orang Wahabi, lalu dijiplak, lalu mengaku-ngaku sebagai tesisnya itu siapa? Imaduddin. Berarti Imaduddin NU apa bukan? Bukan. Ya jelas ya. Itu framingan si Wafi, tuduhan si Wafi yang jelas-jelas salah. Ya inilah otaknya yang dungu itu seperti ini. Jadi kalian nggak usah percaya nih sama omongannya si Wafi. Orang yang macam kayak gini nih nggak layak dipercaya, saudara. Nggak punya akhlak, ngaku santri katanya. Santri itu harusnya akhlakul karimah, ya. Nggak seperti Wafi ini. Benar-benar kurang ajar ini. Yaitu NU rasa Wahabi, rasa Syiah. Ya, begitu itulah gayanya si Wafi. Kita lanjut nih, ada nggak yang masih komentar nih ya? Kayaknya sudah habis nih ya. Romli jadi singa ompong saja dari Mustafa, terima kasih. Romli jadi singa ompong sekarang ya.
Wafi pesek seharusnya banyak belajar aja dulu ilmu, masih dangkal mau lawan Kiai Haji Madudin Usman. Makanya kita sarankan, udah nggak usah dipeduliin ini si Wafi nih ya. Wafi tes den aja kalau berani gitu ya. Kemudian dari Tanduk Kucing ya. Terima kasih. Jangan ngaku-ngaku cucu Rasulullah gitu, bener nih ya. Kemudian jangan ngaku-ngaku cucu Rasulullah ya. Curiat palsu ngaku-ngaku cucu Rasulullah. Dari Syekh Markatin Jember, Jember Wafing apa nih ya ngok-ngokan dan dungu Habib palsu. Kok dibela-belain cerita Habib seperti dongeng, tutur tinular Gus. Iya, seperti wayang, seperti nasabnya wayang. Dari mana nih? Ada lagi nggak nih yang komen ini ya? Dari Tanduk Kucing. Terima kasih Bang Lalu. Celakalah manusia yang ngaku-ngaku yang bukan haknya. Benar. Terima kasih Bang Lalu. Dari Gigapun, kemarin saya membagikan kebenaran tentang dawirnya Bib ke grup. Temanku sendiri yang masih jadi keset. Bib langsung komen, koplak ke saya. Bener-bener mukibin buta. Dan gak mau open minded. Bener saudaraku, jadi kita gak usah putus asa. Tidak usah menyerah. Memang perjuangan untuk melawan doktrin yang sudah berabad-abad, di mana mereka sudah memakan banyak sekali korban yang menjadi budak spiritual, itu tentu tidak mudah, tidak gampang. Akan banyak cacian, fitnah, tantangan, hambatan, terutama dari para budak-budak spiritual, ya kan? Kalau Habibnya nih pada diem nih, siapa yang disuruh gerak atau yang bergerak karena sudah terdoktrin, pengen dapat syafaat dari Oknum Habib Pak Alawi, ya, pengen dapat jaminan surga, ya dari para muhibin, ya dari para muhibin. Padahal kita edukasi dia emosi, gitu ya. Tidak jarang mereka mempersekusi, ngancem-ngancem. Kapan hari kan kita sudah sampaikan kemarin kalau nggak salah ya video viral. Kiai Madudin, Gus Fuad diancam ketika mau ke Tegal tuh, ya kan? Diancam oleh Oknum Habib yang juga sudah kita konten. Tonton video sebelumnya ya. Nah begitu ya saudaraku, terima kasih dari Gigapun ya hadirnya. Kemudian dari Bang Lalu Ruslan, terkutuklah manusia yang berdusta atas nama Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, benar nih, Oknum Habib itu. Ya, ada Surantiko ya, yang ngaku-ngaku cucu Nabi ditantang untuk membuktikan, yang maju malah budak jongos-jongosnya. Ya tuh banyak tuh jongosnya di sini itu. Alhamdulillah banyak yang hadir hari ini, jongos-jongos dari Ba'lawi ya. Bang Lalu, para Oknum Habib termasuk manusia penista zuriat Nabi Rasulullah. Ya benar nih, benar saudara ya. Nah, saya kira sudah ya, udah lama nih. Udah lewat dari 1 jam saudara-saudara. Siapa lagi yang belum nih? Mau saya bacakan dulu. Dari Aji Wahyudi ya. Oh iya, dari Aji Wahyudi. Jejak digital itu abadi. Ya benar tuh, ya selama nggak dihapus tuh. Tapi kan sudah banyak yang memposting ulang, jadi ya abadi jadinya. Terima kasih Aji Wahyudi ya. Dari Sutikno, ya usir Habib. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi dari Zamzuri, terima kasih hadirnya. Wafi itulah yang dikatakan apa ini? Hidungnya pesek. Dina oleh yang dibelanya, sedangkan Kiai Pribumi nggak ada hina. Pribumi ya bener ya. Ada kan itu viral ya, video Oknum Habib yang menghina penampilan dari orang-orang pribumi yang itu yang di celengan-celengan Semar gitu katanya. Ya itu ya, Wafi kok terima ya digituin ya, Masya Allah, astagfirullah. Wafi, itu ada budak spiritual tuh, benar sadar tuh ya. Dari Ion Saniki ya, santri Sidogiri yang paling Idrus Ramli sama Wafi, tapi pikirannya error akut gitu ya. Matnur, terima kasih. Idrus Ramli menjadi singa ompong menghadapi Haji Madudin Usman, Al-Bantani, terus keok menggelepar,
disambar hidung Wafi. Ya mereka udah kalah dengan tes DNA dengan dalil pasti ya saudara. Nah, saya kira itu aja ya. Mohon maaf segala kekilafan dan kekurangan. Ini adalah live streaming. Barangkali ada kalimat terputus, ada kalimat berubah, mohon dimaklumi. Silakan diluruskan di kolom komentar. Lanjutkan diskusi Anda. Mudah-mudahan komentar-komentar Anda ya menjadi pencerahan kepada oknum-oknum Habib Alawi dan juga menjadi pencerahan untuk mukibin ya budak spiritual. Saya mohon maaf kalau tidak bisa semuanya saya baca komentar-komentar Anda yang sudah banyak sekali masuk ya. Saya bersyukur pada pagi hari ini banyak yang mengikuti live kita walaupun tidak walaupun kalian mungkin sibuk ya, tapi mungkin karena kita masih menanti untuk melaksanakan pesta demokrasi. Ya kita jaga persatuan, kita jaga perdamaian, ketentraman, kita terus suarakan kebenaran berdasarkan data dan fakta ilmiah bukan fitnah. Ya kalau mereka memframing ya wajar lah karena mereka kan oknum-oknum Habib dan mukibin budak spiritualnya kan sudah nggak bisa berpikir ilmiah, yang ada emosi. Oke, kita jaga persatuan. Hati boleh panas, kepala harus tetap dingin. Kita jaga ketentraman, perdamaian. Salam persatuan dan kesatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.